Ngotot, itulah yang dilakukan Bahrain untuk bisa memastikan laga Indonesia kontra Bahrain 25 Maret tahun depan dimainkan di venue netral. Federasi Sepak Bola Bahrain mengklaim jika mereka menerima banyak ancaman yang disebut setara dengan ancaman pembunuhan. Selain juga telah mendapatkan serangan cyber dari Indonesia. Namun dari pihak Indonesia, mereka memastikan bahwa Bahrain pasti akan mendapatkan keamanan di Indonesia tanpa serangan apapun saat main di GBK. Di mana hal itu sudah disampaikan oleh banyak pihak, mulai dari PSSI lewat exco-nya Bung Arya, hingga terbaru Menteri Olahraga Pak Dito juga ikut mengonfirmasi keamanan dari timnas Bahrain untuk datang ke Indonesia. Ya, pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Pak Ketum PSSI, di mana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memberikan statement resmi, di mana kami menjamin untuk keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia. Insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Selain itu, ada yang menarik di statement akhir dari Pak Dito selaku Menteri Olahraga, di mana ia mengatakan ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. So, inilah rangkuman menarik dari update terbaru soal laporan Bahrain yang menolak bermain di Indonesia. Sepertinya Bahrain dan AFC bakal kalah nih saat lobi Indonesia terlalu kuat ke FIFA. Bahrain mungkin bisa jumawa saat dengan cepatnya mereka bisa membuat statement laporan untuk menolak laga yang dimainkan di Indonesia, yang kemudian dengan cepat pula langsung ditanggapi oleh AFC. Ini terjadi karena jelas Bahrain dan AFC punya hubungan yang dekat. Jika kita juga mengingat bahwa ketua umum dari AFC kan orang Bahrain, namun mereka mungkin lupa atau mungkin nggak tahu jika Indonesia bukan anak bawang yang nggak tahu apa-apa. Ketika relasi kuat yang telah dibuat Erick Thohir dengan Presiden FIFA Infantino membuat kita juga punya power untuk menentang kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh tim rival. Dan lobby ke FIFA sepertinya telah dilakukan. Saat baru-baru ini Kemenpora telah mengonfirmasi jika FIFA memastikan bahwa laga akan tetap dimainkan di Indonesia. Jadi awalnya kita mungkin pesimis saat AFC dengan cepat menerima laporan di mana mereka selanjutnya mengundang PSSI dan Federasi Bahrain untuk membicarakan hal ini bersama FIFA. Ada asumsi dan hipotesis yang menyebutkan bahwa kemungkinan besar permohonan Bahrain akan diterima. Mengingat ketua AFC kan orang Bahrain, yang artinya membuat laga di GBK akan dipindah ke tempat netral. Tapi Indonesia nggak menyerah, PSSI telah mengirimkan surat kepada AFC bahwa mereka menjamin keselamatan timnas Bahrain saat bermain di GBK. Dan terbaru, kami pikir PSSI juga telah menghubungi FIFA secara langsung, di mana dari penjelasan dari Kemenpora, kami bisa menangkap jika FIFA merekomendasikan bahwa laga harus tetap dimainkan di Indonesia. Dan jika Bahrain menolak, maka Bahrain akan dianggap walk out, karena Indonesia telah menjamin keselamatan dan Indonesia bisa memastikan hal tersebut. Sudah bersama Pak Ketum PSSI, di mana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memberikan statement resmi, di mana kami menjamin untuk keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia. Insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia, itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang disampaikan WO. Kemenpora, kita nggak tahu apa yang nantinya akan disampaikan Bahrain. Tapi dari laporan beberapa hari terakhir, Bahrain memang disebut ngotot untuk mengirim semua bukti-bukti ancaman yang dianggap setara dengan ancaman pembunuhan dari para netizen Indonesia. So, sejatinya kita masih nunggu ya diskusi antara AFC, FIFA, Bahrain, dan Indonesia.
Tapi kalau dari apa yang disampaikan Kemenpora, kita sepertinya mendapatkan dukungan dari FIFA yang jelas lebih kuat dari AFC. Apalagi secara undang-undang atau status FIFA, dalam pasal 1 dokumen regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026, pemindahan venue harus mendapatkan izin dari FIFA, alasan yang darurat atau force majeure, mengajukan permintaan kepada FIFA untuk perubahan tempat penyelenggaraan yang mungkin diperlukan karena keadaan force majeure, dan atau jika stadion yang berlokasi di negara yang berbeda dari asosiasi tuan rumah. Permintaan tersebut tunduk pada persetujuan FIFA, bunyi pasal 1 butir E. Indonesia sendiri saat ini dapat dikatakan tidak dalam keadaan force majeure. Force majeure yang dimaksud FIFA di sini seperti bencana alam, layaknya gempa bumi, banjir, angin topan, tsunami, atau kondisi cuaca ekstrim yang bisa membahayakan keselamatan pemain, penonton, dan semua yang terlibat. Di GBK, nggak ada kan? Selain itu, kondisi politik atau keamanan, misalnya terjadinya konflik bersenjata, kerusuhan, aksi terorisme, atau perang, Indonesia juga nggak ada. Begitupun wabah penyakit atau pandemi, kegagalan infrastruktur, hingga kebijakan pemerintah mendadak. Kami pikir tak ada alasan yang membuat diserang netizen terus boleh minta main di tempat netral. Manja aja tuh Bahrain sama AFC. So, jelas, seperti kata Kemenpora, FIFA memastikan Bahrain harus main di Indonesia, kalau nggak mau ya walk out. Beralih dari pembahasan soal Bahrain yang gak mau main di Indonesia, sepertinya mereka harus dengar pernyataan dari Jepang baru-baru ini. Jepang yang main di GBK pada November bulan depan nampak sudah gak sabar dengan bentrokan yang mereka sebut gak akan mudah. Seperti yang disampaikan oleh Takefusa Kubo. Dalam interview terbarunya, Kubo menjelaskan jika laga lawan Indonesia akan berat saat mengenang pengalamannya main di Indonesia. Dulu saya bermain di sana pada Piala Asia U19. Kualifikasi Piala Dunia U20, dan semangat sepak bola di sana luar biasa. Saya pikir dukungan dari supporter mereka bisa lebih besar daripada Arab Saudi. Jadi, penting untuk tidak terpengaruh oleh atmosfer tersebut, dan juga hujan deras yang kadang datang. Jika kami bisa menghadapi semua itu dan tetap menang, itu akan sangat bagus, ujar Kubo, sumber sport.indonews.com. Serupa dengan Kubo, pelatih timnas Jepang Hajime juga ikut berkomentar soal laga kontra Indonesia. Menurutnya, Hajime, meski Jepang lebih diunggulkan, namun Jepang harus berhati-hati pada Indonesia, terkhusus soal supporter Indonesia yang dipastikan bakal memadati GBK nanti. Saya sudah melihat kualifikasi sejauh ini, dan pada kualifikasi U20 beberapa waktu lalu, pertandingan di GBK ada 60.000 hingga 80.000 orang yang hadir. Ini akan menjadi situasi yang sangat sulit hadapi Indonesia, ungkap Hajime, sumber bola.com. Melihat reaksi dan komentar dari sisi Jepang soal main di Indonesia yang membuat mereka antusias, maka kami pikir Bahrain juga harusnya gitu kan? Bukan malah merengek untuk memindahkan laga ke tempat netral. Ini sih akal-akalan karena takut kalah aja. Apalagi alasannya hanya karena diserang netizen. Di statuta FIFA gak ada tuh penjelasan yang menyebutkan bahwa diserang netizen jadi faktor untuk pindah venue. Jadi kalau AFC ngabulin, ya aneh kan? Saat ini fokus para pemain timnas sendiri ada di klubnya masing-masing. Tapi beberapa komentar juga muncul jelang laga kontra Jepang. Salah satunya disampaikan oleh Calvin Verdong. Pemain Nijmegen tersebut mengaku jika sangat menantikan laga kontra Jepang yang diisi oleh banyak pemain top atau lebih tepatnya semua pemain top. Tidak banyak pemain bagus yang ada di skuad Jepang. Tentu tidak, semua pemain Jepang bagus. Itu akan jadi laga paling menyenangkan untuk saya mainkan. Tentu karena kami akan melawan Koki Ogawa, juga semua pemain top lain. Ada Kubo yang mungkin lawan head-to-head saya, yang berprestasi di La Liga, ujar Verdong, sumber bola.net. Di laga kontra Jepang sendiri, meski akan sangat sulit, namun ada target jika minimal timnas bisa mengambil 1 poin. Untung-untung bisa mengejutkan Jepang. Jika itu terjadi, peluang Indonesia ke ronde berikutnya akan terbuka lebar. Dan kita akan lihat seperti apa perjuangan Indonesia.